Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa setanah air, bahwa Jokowi itu manusia bengis dan biadab yang gemar menyiksa sesama manusia. Jokowi tidak boleh dibiarkan melingkang seenak modelnya sendiri. Ya. Sang waktu terus bergulir, tidak ada manusia satupun di dunia ini yang bisa menghentikan berjalannya waktu. Saya yakin 100% Jokowi adalah gedengpot kezaliman sosial, politik, dan kemanusiaan di bumi Indonesia. Jadi insya Allah Jokowi pasti akan memanen siksa gara-gara dosa besarnya yang berupa penyiksaan sadis pada anak-anak bangsa. Satu kalimat dari Amin Rais kembali mengguncang dunia politik Indonesia. Ia mengangkat bahwa tahun 2026 akan menjadi saat Jokowi panen siksa. Satu kalimat ini langsung menyebar luas di media sosial, memicu perdebatan dan membuat banyak orang bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Mengapa Amin Rais berani mengucapkannya? Apakah ada fakta yang mendasarinya? Atau ini hanyalah sebuah kritik politik yang keras? Dalam video ini kita akan mengulas latar belakang pernyataan tersebut. Berbagai pandangan yang berkembang serta fakta-fakta yang dapat diverifikasi. Pastikan Anda menonton sampai akhir karena setiap bab akan membantu Anda memahami konteks di balik pernyataan politik yang paling banyak dibicarakan pada tahun 2026. Politik Indonesia tidak pernah benar-benar sepi dari perdebatan. Meskipun nama Joko Widodo telah mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, namanya masih sering menjadi pusat perhatian. Berbagai kebijakan yang dibuat selama 10 tahun pemerintahannya masih terus dibahas, dievaluasi, bahkan diperdebatkan oleh banyak kalangan. Di tengah suasana itulah, sebuah pernyataan dari tokoh senior reformasi Amin Rais kembali menyita perhatian publik. Dalam sebuah pernyataan yang kemudian banyak beredar melalui media sosial dan berbagai kanal digital, Amin Rais menyampaikan bahwa tahun 2026 akan menjadi saat Jokowi panen siksa. Ada pula yang menilai bahwa pernyataan itu hanyalah merupakan pandangan pribadi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Tidak butuh lama hingga potongan video ini dan kutipan pernyataan tersebut tersebar ke berbagai platform. Ribuan komentar bermunculan. Sebagian masyarakat menyatakan setuju karena merasa Amin Rais sedang menyampaikan aspirasi kelompok yang selama ini kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Di sisi lain, banyak pula yang menilai bahwa penggunaan istilah tersebut terlalu tajam dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak dipahami dalam konteks yang utuh. Sebenarnya ini bukan pertama kali Amin Rais melontarkan kritik terhadap Joko Widodo. Dalam beberapa tahun terakhir, ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling vokal dan mengkritik kebijakan pemerintah. Mulai dari persoalan demokrasi, dugaan politik dinasti, arah pembangunan nasional, hingga penegakan hukum. Hampir semuanya pernah menjadi bagian dari kritik yang ia sampaikan kepada publik. Karena itulah banyak pengamat melihat bahwa ucapan mengenai panen siksa merupakan kelanjutan dari sikap politik yang telah lama ia tunjukkan. Namun ada satu hal yang penting yang perlu dipahami sejak awal. Pernyataan tersebut merupakan pendapat atau penilaian politik dari Amin Rais. Hingga saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ucapan tersebut adalah fakta yang mengenai kejadian yang pasti akan terjadi. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan kritik, tetapi kebenaran suatu tuduhan atau prediksi tetap harus dibedakan dari fakta yang dapat dibuktikan. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar, mengapa Amin Rais memilih menggunakan kalimat yang begitu keras? Apa saja peristiwa yang menurutnya menjadi alasan dibalik kritik tersebut? Benarkah ada rangkaian kejadian yang membuatnya yakin dengan ucapannya? Ataukah ini sekedar cara untuk menyampaikan pesan politik yang lebih tegas? Untuk memahami jawabannya, kita perlu melihat perjalanan hubungan antara Amin Rais dan Joko Widodo selama bertahun-tahun. Dari sana kita dapat memahami mengapa kritik yang disampaikan terus berkembang hingga melahirkan pernyataan yang menjadi perbincangan luas di Indonesia. Untuk memahami mengapa Amin Rais mengeluarkan pernyataan yang begitu keras, kita perlu melihat perjalanan hubungan politiknya dengan Joko Widodo. Kritik yang ia sampaikan bukan hanya sesuatu yang muncul secara tiba-tiba pada tahun 2026. Sebaliknya, kritik tersebut telah berkembang selama bertahun-tahun dan terus berulang dalam berbagai kesempatan. Pada awal pemerintahan Jokowi, Amin Rais beberapa kali masih memberikan apresiasi terhadap jumlah program pemerintah.
Namun seiring berjalannya waktu, pandangan itu mulai berubah. Ia semakin sering mengkritik berbagai kebijakan yang menurutnya tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998. Dari sinilah hubungan keduanya mulai dikenal publik sebagai hubungan yang penuh perbedaan pandangan politik. Dalam berbagai wawancara dan pidato, Amin Rais berulang kali menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi Indonesia. Ia menilai bahwa kekuasaan pemerintah pada saat itu menjadi terlalu besar dan dikhawatirkan dapat mengaruhi fungsi pengawasan dari lembaga-lembaga negara. Selain itu, ia juga beberapa kali mengkritik proses penegakan hukum yang menurutnya harus benar-benar berdiri atas prinsip keadilan dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik. Salah satu isu yang paling sering diangkat Amin Rais adalah dugaan menguatnya politik dinasti. Menurut pandangannya, keterlibatan anggota keluarga presiden dalam dunia politik kan pertanyaan yang mengenai netralitas kekuasaan. Dengan ini kemudian menjadi salah satu kritik yang paling sering ia ulangi dalam berbagai kesempatan. Namun di sisi lain, para pendukung Jokowi berpendapat setiap warga memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan diri dalam jabatan politik selama memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Perbedaan cara pandang inilah yang membuat perdebatan terus berlangsung hingga sekarang. Selain persoalan politik, Amin Rais juga beberapa kali menyinggung kebijakan ekonomi dan pengelolaan utang negara. Menurutnya pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kondisi ekonomi jangka panjang. Namun pemerintah pada saat itu menjelaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, menarik investasi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Perbedaan penilaian terhadap kebijakan ekonomi juga menjadi salah satu sumber perdebatan di tengah masyarakat. Lalu, mengapa Amin Rais menggunakan istilah panen siksa? Bagi sebagian pengamat, istilah tersebut merupakan sebuah metafora atau ungkapan untuk menggambarkan keyakinan bahwa setiap pemimpin pada akhirnya akan menerima konsekuensi atas seluruh kebijakan yang pernah diambil. Konsekuensi itu bisa berupa kritik masyarakat, penilaian sejarah, proses hukum apabila ditemukan pelanggaran, ataupun pertanggungjawaban moral. Namun penting untuk dipahami bahwa makna tersebut merupakan interpretasi terhadap pernyataan Amin Rais, bukan sebuah kepastian bahwa peristiwa tersebut akan benar-benar terjadi. Sementara itu, para pendukung Jokowi memiliki pandangan yang berbeda. Mereka menilai bahwa selama 2 periode kepemimpinannya, Jokowi berhasil membangun ribuan kilometer jalan, bendungan, pelabuhan, bandara, dan berbagai proyek strategis nasional. Mereka juga menilai bahwa Indonesia mampu melewati masa pandemi COVID-19 dengan berbagai program pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial. Dari sudut pandang ini, kritik Amin Rais dianggap tidak mencerminkan keseluruhan capaian pemerintahan Jokowi. Perbedaan inilah yang membuat pernyataan panen siksa terus menjadi bahan perdebatan. Sebagian masyarakat melihat sebagai kritik yang layak, sementara sebagian lainnya menganggap sebagai penilaian politik yang terlalu berlebihan. Namun satu pernyataan masih belum terjawab. Mengapa pertanyaan tersebut justru menjadi ramai pada tahun 2026? Apakah ada peristiwa-peristiwa baru yang membuat ucapan Amin Rais kembali mendapatkan perhatian publik? Memasuki tahun 2026, suhu politik Indonesia memang tidak lagi sepanas masa pemilu. Namun, berbagai perdebatan mengenai warisan pemerintahan Joko Widodo masih terus berlangsung. Beberapa kebijakan yang dibuat selama 10 tahun masa kepemimpinannya masih menjadi bahan evaluasi, baik oleh pemerintah yang sedang menjabat, kalangan akademisi, pengamat politik, maupun masyarakat luas. Di tengah situasi tersebut, potongan video yang berisi pernyataan Amin Rais kembali beredar di media sosial. Banyak akun membagikan cuplikan pendek yang hanya menyampaikan kalimat Jokowi akan panen siksa. Potongan video tersebut kemudian memancing rasa penasaran publik. Sebagian orang langsung mempercayai sebagai sebuah ramalan politik, sementara yang lain mempertanyakan konteks lengkap dari pernyataan tersebut. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru di era media sosial. Sebuah video berdurasi beberapa detik seringkali lebih cepat menyebar dibandingkan penjelasan panjang dan memberikan konteks secara utuh. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat hanya mengetahui bagian akhir dari sebuah pernyataan tanpa memahami alasan yang melatar belakanginya. Pada saat yang sama, berbagai isu mengenai pemerintah sebelumnya juga masih menjadi sorotan. Mulai dari pembahasan mengenai proyek-proyek strategis nasional, pembangunan ibu kota Nusantara, dinamika politik pasca pemilu, hingga evaluasi terhadap sejumlah kebijakan ekonomi dan hukum. Semua itu membuat nama Joko Widodo tetap menjadi salah satu tokoh yang paling sering diperbincangkan meskipun masa jabatannya telah berakhir. Disinilah muncul pertanyaan penting, apakah berbagai peristiwa tersebut terjadi tahun 2006 membuktikan ucapan Amin Rais?
Jawabannya tidak sesederhana itu. Dalam dunia politik, kritik, prediksi maupun penilaian pribadi seringkali bercampur dengan fakta yang sedang berkembang. Hingga saat ini tidak ada dasar yang menunjukkan bahwa kalimat tahanan siksa merupakan sebuah kepastian yang telah terbukti. Ucapan tersebut tak berada dalam ranah opini politik Amin Rais. Sementara itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum tetap harus mengakui mekanisme penyidikan, penyelidikan, dan proses peradilan suatu ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, sebuah pernyataan politik tidak dapat dijadikan bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran. Di sisi lain, banyak pihak juga mengingatkan bahwa warisan seorang presiden tidak hanya diukur dari kritik yang muncul setelah masa jabatannya berakhir. Ada yang menilai Jokowi sebagai pemimpin yang berhasil mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan investasi. Ada pula yang menilai masih banyak kebijakan yang perlu dievaluasi secara kritis. Perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Lalu jika ucapan Amin Rais masih berupa opini politik, mengapa pertanyaan itu mampu menarik perhatian begitu banyak orang? Jawabannya mungkin terletak pada sosok Amin Rais sendiri. Sebagai salah satu tokoh penting dalam gerakan reformasi 1998, setiap pernyataan masih memiliki daya tarik dan pengaruh bagi sebagian masyarakat. Ketika ia mengungkapkan istilah yang kuat seperti tahanan siksa, publik tentu ingin tahu apa yang melatar belakangi ucapannya, apakah ada perkembangan baru yang membuat kritik tersebut kembali relevan. Namun, di balik semua perdebatan itu, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Di masyarakat Indonesia, penilaian terhadap Joko Widodo tampaknya masih terbelah. Sebagian tetap memberikan apresiasi atas berbagai capaian pemerintahannya. Sementara sebagian lainnya terus menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap bermasalah. Lalu bagaimana sebenarnya respon masyarakat terhadap pernyataan Amin Rais? Mengapa salah satu kalimat sederhana memunculkan perdebatan yang begitu panjang? Pernyataan Amin Rais bahwa Jokowi akan panen sisa pada tahun 2026 bukan hanya menjadi berita politik biasa. Kalimat tersebut berkembang menjadi bahan perdebatan yang memunculkan kelompok pandangan yang sangat berbeda. Di berbagai media sosial, forum diskusi, hingga kanal YouTube, masyarakat saling menyampaikan argumen berdasarkan sudut pandang masing-masing. Kelompok pertama menilai bahwa yang disampaikan Amin Rais merupakan bentuk kritik yang sah dalam negara demokrasi. Menurut mereka, setiap mantan pejabat publik termasuk mantan presiden tetap dapat dikritik atas kebijakan yang pernah diambil selama menjabat. Mereka berpendapat bahwa kritik tersebut diperlukan agar setiap pemimpin mengetahui bahwa seluruh keputusan yang dibuat akan selalu menjadi bagian dari penilaian publik dan sejarah. Sebagian dari kelompok ini juga beranggapan bahwa sejumlah kebijakan pada masa pemerintahan Jokowi masih menyisakan pernyataan yang masih layak dibahas. Misalnya mengenai efektivitas beberapa proyek pembangunan, dampak kebijakan ekonomi maupun berbagai keputusan politik yang memunculkan perdebatan. Dari sudut pandang ini, mereka melihat ucapan Amin Rais sebagai bentuk pengingat bahwa seorang pemimpin akan terus dinilai bahkan setelah tidak lagi memegang jabatan. Namun di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang justru menolak cara penyampaian tersebut. Mereka menilai penggunaan istilah seperti panen siksa terlalu emosional dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah sedang telah dinyatakan bersalah. Padahal dalam negara hukum, setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil. Menurut kelompok ini, kritik sebaiknya disampaikan berdasarkan data, bukti, dan argumentasi yang jelas, bukan melalui ungkapan yang mendapat memicu berbagai tafsir. Para pendukung Jokowi juga mengingat bahwa selama 2 periode kepemimpinannya, Indonesia mencatat berbagai industri pembangunan besar, jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, kawasan industri, serta berbagai proyek infrastruktur lain sosial, pembangunan hilirisasi industri, serta upaya pemulihan ekonomi setelah pandemi sebagai capaian yang patut diperhitungkan. Di sisi lain, para pengkritik mendapatkan bahwa capaian pembangunan tersebut tidak berarti seluruh kebijakan bebas dari kritik. Mereka menilai evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan agar menjadi pelajaran bagi pemimpin berikutnya. Perbedaan pandangan inilah yang membuat diskusi mengenai warisan pemerintahan Jokowi terus berlangsung hingga sekarang. Fenomena ini menunjukkan bahwa satu hal menarik, sosok Jokowi Widodo masih menjadi figur yang mampu memunculkan perdebatan yang panjang di tengah masyarakat Indonesia. Bagi sebagian orang, ia dikenal menjadi presiden yang membawa perubahan melalui pembangunan dan berbagai program nasional.
Namun bagi sebagian lainnya masih ada sejumlah kebijakan yang perlu dipertanggungjawabkan secara politik, bahkan jika diperlukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Di tengah perdebatan tersebut, masyarakat sebenarnya dihadapkan pada satu pertanyaan penting: bagaimana seharusnya kita menilai seorang mantan presiden? Apakah cukup berdasarkan opini para tokoh politik, ataukah mengacu pada fakta, data, dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan? Jawaban atas pernyataan itu mungkin berbeda bagi setiap orang, namun setiap satu hal yang pasti dalam negara demokrasi, kritik dan dukungan sama-sama memiliki tempat. Yang terpenting adalah keduanya disampaikan tetap menghormati fakta, hukum, dan hak setiap warga negara. Lalu setelah mendengar seluruh rangkaian peristiwa ini, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Apakah ucapan Amin Rais hanya akan dikenang sebagai kritik politik yang keras, atau justru menjadi bagian dari penilaian sejarah terhadap kepemimpinan Joko Widodo?